Zaman dahulu, lautan dikuasai oleh kapal-kapal layar megah yang mengandalkan kemurahan hati angin untuk berlayar. Pelayaran bisa memakan waktu berbulan-bulan, tidak menentu, dan penuh bahaya membentuk dunia yang luas dan terpisah. Namun imajinasi manusia yang tak terbatas mulai memimpikan kekuatan baru yang bisa menaklukkan lautan, kekuatan yang lahir dari api dan air. Era baru akan segera dimulai. Transisi ini dimulai dengan gambar cetak biru mesin uap yang rumit, memuncak pada visualisasi Claremont milik Robert Fulton yang dengan gagahnya berlayar melawan arus sungai Hudson pada tahun 1807. Ini bukan sekadar kapal baru, ini adalah proklamasi. Perjalanan yang sebelumnya bergantung pada cuaca kini memiliki detak jantung mekanis yang andal. Teknologi uap merevolusi kecepatan dan keandalan perjalanan air, menjanjikan dunia yang lebih terhubung dan perjalanan yang lebih dapat diprediksi. Fajar era UAP telah tiba, mengubah sungai dan pesisir menjadi jalan raya pertama revolusi industri. Tantangan berikutnya adalah samudra yang luas dan ganas. Pada tahun 1819, sebuah kapal bernama SS Savannah memberanikan diri melakukan hal yang mustahil, menyeberangi samudra Atlantik dengan bantuan tenaga uap. Visualisasi kapal ini yang berjuang menerjang badai dahsyat menjadi bukti nyata keunggulannya. Ketika angin merobek layar dan ombak menggunung, kincir dayung uapnya terus berputar, memberikan daya dorong yang konsisten dan menyelamatkan pelayaran dari kegagalan. Pelayaran perintis ini bukanlah tentang kecepatan semata, melainkan tentang ketahanan. SS Savannah membuktikan secara definitif bahwa tenaga uap bukanlah sekadar mainan untuk perairan tenang, melainkan kekuatan tangguh yang mampu menaklukkan perjalanan jarak jauh, melintasi lautan paling menantang di dunia. Keberanian para awaknya dan signifikansi pelayaran bersejarah ini membuka gerbang bagi eksplorasi dan perdagangan global dalam skala yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Revolusi terus berlanjut, didorong oleh kejeniusan seorang visioner, Isambard Kingdom Brunel. Kapalnya, SS Great Britain yang diluncurkan pada tahun 1845, bukan sekadar sebuah evolusi, melainkan sebuah lompatan kuantum dalam desain perkapalan. Di satu sisi kita melihat lambung kayu tradisional, yang rentan terhadap cuaca dan batas ukuran. Di sisi lain, lambung besi SS Great Britain yang kokoh berdiri, memungkinkan konstruksi kapal yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Inovasi tidak berhenti di situ. Kincir air samping yang besar dan kikuk digantikan oleh baling-baling sekrup revolusioner yang tersembunyi efisien di bawah air. Kombinasi lambung besi dan propulsi baling-baling ini adalah formula kemenangan. Kapal tidak hanya menjadi lebih tangguh, tetapi juga lebih cepat dan lebih efisien, mengubah dinamika perjalanan laut selamanya dan menetapkan standar baru untuk dekade-dekade mendatang. Puncak dari era ini adalah lahirnya kapal-kapal pesiar samudra raksasa. Istana terapung yang melambangkan kemewahan, kemajuan teknologi, dan ambisi tak terbatas dari peradaban manusia. RMS Titanic menjadi simbol abadi dari kemegahan ini. Interiornya yang mewah, fasilitasnya yang tak tertandingi, dan ukurannya yang kolosal menunjukkan puncak dari apa yang bisa dicapai oleh tenaga uap. Sebuah montase cepat kemudian membawa kita ke pelabuhan-pelabuhan tersibuk di dunia, dari New York, London, hingga Shanghai. Kapal-kapal uap terlihat sibuk memuat kargo berharga, dan jutaan penumpang yang mencari kehidupan baru, menghubungkan benua dan budaya dengan cara yang belum pernah terjadi. Dari asap yang mengepul dari cerobong kapal uap ikonik, siluetnya perlahan bertransisi menjadi kapal kontainer modern yang ramping dan masif. Warisan kapal uap hidup abadi. Mereka tidak hanya mengangkut barang dan manusia, tetapi juga membawa ide, membentuk ekonomi global, dan secara fundamental merajut dunia modern kita yang saling terhubung.